Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang balancing game, ya. Bagaimana cara mengatur keseimbangan mekanik dalam sebuah game, ya. Terus sebetulnya apa sih balancing game itu? Jadi di sini balancing game itu adalah sebuah proses penyesuaian untuk menyeimbangkan mekanik, tantangan dan sistematika dalam game untuk menciptakan pengalaman yang optimal. Jadi tujuan utamanya adalah untuk menciptakan pengalaman bermain yang adil, menyenangkan, dan memberi kepuasan untuk semua tipe pemain. Jadi contohnya di sini misalnya menyeimbangkan kekuatan senjata, kemampuan karakter, dan berbagai karakter gameplay yang tersedia. Jadi kalau kita lihat misalnya karakter satu ini ada kelemahan di sisi tertentu, tapi dia punya kekuatan di sisi yang lain, sama senjatanya lebih kuat, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah satu balancing dari sebuah game, ya. Jadi mengapa balancing game itu penting? Karena untuk engagement pemain, supaya pemain itu tertarik untuk main terus, ya. Jadi dia nggak ada bosan-bosannya, kemudian juga mencegah supaya apa namanya, game itu nggak terlalu mudah, nggak terlalu sulit. Soalnya kalau orang dikasih yang terlalu mudah dia gampang bosan, terlalu sulit dia ogah-ogahan juga mainnya, ya. Jadi ini untuk meningkatkan apa, bisnis game yang kita buat ini bisa lebih awet. Intinya cuan tetap mengalir terus selama game kita dimainkan, ya. Seperti ini. Kemudian kesalahpahaman umum tentang balancing, ya. Semua harus kuat. Wah, ini malah tidak bagus, ya. Jadi kalau semuanya kuat berarti nanti malah kita nggak bisa punya opsi tertentu dong, ya. Yang kemudian realitanya adalah versi adalah kunci. Jadi di sini kadang-kadang kalau Anda pasti punya lah, ya, apa karakter game andalan, dia punya kelemahan di mana dan punya kelebihan di mana. Nah, itu adalah uniknya di situ dan menariknya di situ. Jadi kita milihnya itu harus pintar-pintar milih gitu, ya. Nggak semua dibuat sama, jadi kita apapun kita pilih jadi sama, jadi kayak boring atau membosankan. Jadi contohnya di sini ada League of Legends di sini metagame yang terus berubah menciptakan pengalaman segar, ya. Jadi championnya atau juaranya yang berbeda menjadi populer seiring waktu menjaga gameplay tetap menarik. Anda tahu ya, League of Legends itu sebuah game biasanya muncul di iklan-iklan itu biasanya, ya. Jenis-jenis balancing di sini misalnya nih keuangannya, terus dia kecepatannya dan seterusnya, ya. Terus peluangnya, kemudahannya dan sebagainya. Jadi di sini ada mekanisme balance. Jadi keseimbangan elemen inti berfokus untuk menyeimbangkan elemen gameplay seperti senjata, kemampuan karakter, kecepatan dan damage output, ya. Misalnya di sini contoh senjata A kuat untuk pertempuran jarak jauh dengan damage yang tinggi. Mungkin juga dia punya kelemahan kalau untuk jarak eh, dekat dia kurang apa namanya? Kurang bagus misalnya. Kemudian loading senjatanya lebih lama, ya, dan sebagainya, ya. Jadi senjata B dominan jarak dekat dengan fire rate cepat, ya. Kemudian setiap pilihan punya situasi di mana mereka unggul, ya. Jadi di sini sudah kita bisa sampaikan tadi, ya. Kemudian virtual economic balance, ya. Jadi di sini karena ini di sini kita lihat misalnya mata uang game, ya, mengatur nilai dan flow mata uang dalam game untuk menjaga inflasi atau deflasi ekonomi virtual. Jadi secara virtual itu bagaimana, ya, keuangan kita atau intinya dengan diamond-diamond tertentu atau item tertentu kita bisa beli eh,
senjata tertentu dengan harga yang menarik atau lebih berguna misalnya. Ya, harga itemnya yang adil ya, tidak terlalu murah, tidak terlalu mahal ya. Pasti Anda waktu main main game kan ada tuh harganya berapa, butuh kayu berapa. Kalau kayu ditumpuk nanti menjadi uang berapa nanti misalnya. Ya, difficulty balance ya. Jadi misalnya ada mode mudah, ya, mode normal, mode sulit, expert. Nah, biasanya ada newbie, ada master atau apa macam-macam ya namanya nggak sama. Anda pastilah kalau main game-game tertentu Anda bisa milih mode kemampuan si player ya. Mau main di mode apa? Mode mudah, normal, sulit atau expert ya. Kemudian di sini ada challenge dan reward balance ya. Prinsip dasarnya kita ngasih motivasi pemain ya. Jadi kalau dia itu bisa mengalahkan atau tantangannya lebih besar, dia hadiahnya lebih bagus, lebih bernilai. Ya, kemudian risk reward yang jelas memotivasi eksplorasi ya. Kemudian pemain merasa dihargai atas usaha mereka ya. Jadi kalau kita main game sudah mencapai level tertentu, biasanya kita kasih bonus yang banyak juga. Itu adalah termasuk dari reward balance. Jadi orang nggak akan malas untuk mencapai level tertentu karena memang rewardnya lumayan. Nah, itu ya. Ini misalnya seperti ini, kayak misalnya kalau di game-game umum itu biasanya ada bos ya yang sulit dikalahkan. Itu setiap bisa mengalahkan bosnya harus diberi reward yang sesuai supaya mereka merasa puas dan bangga ya. Kemudian ada progression balance ya. Ada early game, mid game, kemudian ada late game sama end game ya. Jadi di sini kita bisa melihat pembelajaran dasar dan reward yang cepat untuk membangun kepercayaan diri pemain. Jadi kalau misalnya Anda pernah main Age of Empire itu juga bisa Anda main pada eh, masa apa? Masa zaman batu, zaman perunggu, zaman besi, atau zaman modern. Nah, itu termasuk di situ ya. Jadi kalau dia masih di awal-awal sejarah misalnya, dia maka eh, effortnya harus lebih banyak, misalnya mengumpulkan sumber daya alam, ya, dan seterusnya. Mungkin masih belum bisa eh, jual beli, ya, karena masih barter dan seterusnya. Jadi bisa dicoba ya. Kemudian di sini asymmetrical balance. Di sini ada beberapa ya. Jadi bisa membuat tetap setara. Misalnya ini di sini ada attack-nya, defense-nya berapa. Ini nggak sama semua ya. Ada yang sama, ada yang berbeda. Ini misal defense-nya berapa, terus warrior-nya gimana. Warrior, mage, rogue, sama healer. Healer ini attack-nya berapa? Apakah dia lebih kuat, lebih banyak, atau sedikit? Support-nya gimana ya? Magic, dan seterusnya. Jadi misalnya kayak ini tank ya, dia punya HP tinggi, defense kuat, dan crowd control ya. Kelemahannya mobility rendah, damage terbatas. Assassin ya, dia HP-nya rendah, rentan di team fight. Jadi kalau dia dikeroyok, dia gampang kalah ya misalnya. Dia misalnya tapi punya kelebihan yang lain nih, misalnya healing, buff alis, utility, kelemahannya di damage minimal tergantung dari tim yang bermain di situ ya. Asymmetrical balance. Anda pasti kalau main Mobile Legends pasti tahu lah ya, tiap karakter atau player punya kelebihan dan kekurangan ya. Mungkin fisiknya kurang kuat tapi damage-nya lebih kuat misalnya dan seterusnya ya.
Ya ini dari sini karakternya, kekuatannya dan seterusnya bisa dibandingkan ya. Nah, dari sini kalau kita mau melihat eh, balancing data drivennya gimana ya, kita ngumpulkan data ya dari ribuan pertandingan. Makanya kenapa eh, game-game tertentu itu ada kayak lomba-lombanya. Itu sebetulnya datanya nanti dikumpulkan ya untuk membuat pengalaman bermainnya lebih bagus lagi, lebih menyenangkan, lebih membuat tidak bisa lepas gitu lah ya. Kemudian dari itu setelah data dikumpulkan dianalisis polanya, identifikasi anomali dan tren dalam data. Nanti terjadi nggak, terjadi keanehan nggak atau data anomali. Misalnya datanya kok ini ada yang aneh ini di sini. Nah, itu harus diselidiki, mungkin bisa menjadi cacat atau juga menjadi sebuah fitur baru yang bisa dikembangkan untuk membuat gamenya lebih bagus ya. Setelah dianalisa lalu diimplementasikan ya. Jadi metrik penting yang dikumpulkan oleh para pengembang itu biasanya win rate, berapa kali menang. Nah, kemudian pick rate sama burn rate ya, time to kill average dan seterusnya ya. Tapi juga jangan dilihat hanya win rate-nya aja, tapi juga dilihat dia misalnya di level 1 2 dia menang, level 3 hampir kalah. Itu harus kita maklumi ya, karena dia levelnya lebih tinggi daripada level sebelumnya. Jadi jangan wah ini kok kalah jadi jelek, bukan berarti jelek, tapi karena memang tantangannya di level yang selanjutnya itu lebih tinggi ya. Oh, di sini ada playtesting dan feedback pemain ya. Ya, sekarang eh, perusahaan cara merekrut testernya ya kita buat lomba aja, lomba e-sport game gitu. Itu salah satu tester ya. Kita data-data dari mereka bisa dikumpulkan untuk membuat masukan atau feedback bagi pengembang ya. Jadi setelah ini apa namanya eh, feedback atau hasil permainan game itu didapatkan, nanti oleh si pengembang itu akan dilakukan iterasi atau pengulangan. Jadi evaluasi berdasarkan evaluasi terakhir misalnya itu nanti dilihat apakah ada kesulitan atau terlalu mudah nanti terlihat. Nah, dari sana akan muncul evaluasi untuk membuat versi terbaru dari game itu yang lebih bagus lagi ya. Kemudian di sini iterasi dalam penyelesaian berkelanjutan. Jadi balancing adalah journey bukan destination. Ya, kenapa iterasi itu apa sih? Iterasi itu perulangan ya. Kenapa perulangan itu penting? Karena eh, apa namanya? Untuk perkembangan dan apa namanya? Maksudnya supaya gamenya itu tetap awet dipakai misalnya gitu ya. Jadi di sini yang paling penting adalah monitor. Monitor itu bukan monitor hardware. Maksudnya monitor itu adalah pemantauan. Setelah dipantau, dianalisa, waduh, ternyata ini butuh patch banyak. Nah, setelah dilihat dia butuh patch, maka perusahaan mengeluarkan patch untuk menambal kekurangan-kekurangan yang ada. Ya, misalnya kekuatannya kurang, damage-nya perlu diperkuat, HP-nya perlu diperkuat dan seterusnya ya. Jadi di situ sebetulnya kegiatan di game itu seperti itu. Cuma kita kan nggak ngerasa, kita ngerasanya cuma disuruh main game aja. Aslinya kita itu diambil datanya, bisa jadi ya, maksud saya bisa jadi data kita tuh diambil untuk pengembangan game yang versi yang lebih terbaru ya.
Kemudian simulasi dan prototyping ya, ada machination ya, tool visual untuk memodelkan game ekonomi dan mekanik sebelum implementasi. Jadi ini desainnya ya, desainnya jadi kayak tampilannya atau mock up-nya ini bisa disampaikan atau dibuat. Kemudian pakai spreadsheet modeling ya untuk melihat alur-alur logika. Jika begini maka begini, jika ini maka begini. Terus sampai banyak. Itu spreadsheet modeling ya. Kemudian untuk selanjutnya dari desain dan spreadsheet modeling ini akan menghasilkan rapid prototyping. Jadi bagaimana membuat sebuah prototipe ini dengan sangat cepat berdasarkan masukan dari machination dan spreadsheet modeling ya. Dengan membuat prototyping ini akan mempercepat pengujian, mempercepat juga untuk pitching atau mencari pelemparan game ke pasar ya. Ini harus pakai dana juga ya kan. Machination ini ya bentuknya. Studi kasus nyata di sini ada beberapa ya. Ada kesuksesan dan kesalahan ya. Nah, ini ada Blizzard dan StarCraft. Anda tahu ya StarCraft ya. StarCraft itu adalah game yang di situ ada 3 ras ya. Coba saya lupa namanya, ada 3 ras, yang satu makhluk mutan, yang kedua itu manusia, yang ketiga alien kalau nggak salah. Jadi Balancing StarCraft ini 3 ras ini yang saya sebutkan tadi sangat berbeda namun kompetitif setara, meskipun mereka cara mainnya berbeda ya. Ada yang pakai kekuatan fisik, ada yang pakai senjata, ada yang pakai kekuatan teknologi. Nah, jadi asymmetrical balance yang mendorong strategi unik, balance path yang jarang tapi impactful. Jadi kadang pace-nya itu jarang tapi sekali diberi maka gamenya itu langsung meningkat dan membuat orang lebih suka main lagi. Ih, kok tambah bagus ya misalnya begitu ya. Jadi di sini Anda main sebagai apapun, entah sebagai manusia, sebagai makhluk aneh atau sebagai alien itu Anda dianggap setara karena masing-masing punya kelebihan sendiri-sendiri untuk membangun koloninya ya. Ini Anda kalau bingung Anda bisa buka deh. StarCraft itu ada videonya juga untuk melihat ceritanya itu gimana sih asal usulnya kok eh, manusia bisa menjadi alien atau berubah bentuk menjadi musuh misalnya. Itu kenapa? Itu Anda bisa lihat ya. Ya ini itu berarti kekuatan storytellingnya ya. Nah, ini kita misalnya pakai Varia ya. Ini kadang-kadang ya all too easy. Jadi semua terlalu mudah. Jadi kalau kita mengeluarkan game kartu ini semuanya jadi mudah menang ya. Terus monoton. Nah, karena apa? Karena langsung dikasih yang bagus banget. Artinya musuh-musuhnya gampang dikalahkan. Terus kita merasa nggak ada tantangan gitu ya. Dampak negatif menjadi state. Kemudian keinginan main untuk menurun drastis, main frustasi dan kompetitif skin terganggu. Banyak pemain berhenti bermain karena bosen atau paling-paling gitu aja, nggak ada tantangan. Misalnya ada keseimbangan, balancing nggak ada. Kemudian pelajaran pentingnya menghindari satu strategi dominan. Jadi kalau misalnya, oh saya pakai karakter ini nggak terkalahkan, justru karena dia nggak terkalahkan, Anda main nanti jadi bosen. Karena apa? Semuanya pasti kalah. Anda santai, mau diem aja musuhnya kalah. Tentu ini nggak menyenangkan ya. Kita kan kepengennya kadang-kadang bermain untuk mendapatkan kepuasan ya.
Jadi solusi developer yaitu tadi dia mengupgrade peraturan misalnya dalam kartunya tadi supaya dia bisa seimbang, sesuai dan tidak cepat membuat orang bosan ya. Ini harus segera dilakukan karena kalau tidak maka gamenya benar-benar ditinggalkan ya. Jangan sampai lah ya. Jadi itu ya. League of Legends di sini ada mengelola meta ya. Ini patch regular ya. Jadi bagaimana patch-nya itu tiap 2 minggu sekali ya. Kemudian perubahan balance menggeser champion populer, mendorong variasi strategi dan tim composition ya. Kemudian balance berbeda untuk competitive play. Jadi mungkin saja saya belum main yang ini. Mungkin saja nanti pada saat Anda bermain solo, musuhnya bermain tim, Anda bisa mendapatkan reward yang lebih besar. Bisa jadi seperti itu, ya. Jadi di sini karena ada balance-nya berbeda, ya. Community engagement, ya, dengan adanya apa namanya perbaikan di sana sini diharapkan mereka akan tetap kerasan, ya. Engagement tetap kerasan untuk berada pada komunitas game tersebut. Jadi tidak keluar dan menghilang tanpa bekas. Nah, ini ya ini kayak tadi StarCraft ya. Ini. Nah, sekarang semakin banyak ya apa namanya ide-ide, cerita-cerita, kemudian taktik-taktik, cara mengumpulkan reward itu semakin banyak. Idenya banyak sekali. Akhirnya di sini ledakan kombinatorial ya. Di sini kemungkinannya semakin banyak. Jadi bingung ya. Tapi di situ keunikannya ya. Jadi kita akan semakin berusaha untuk mencari cara, bagaimana cara mencari komposisi permainan yang tepat. Kita memilih keahlian apa, senjatanya apa supaya benar-benar balance ya. Nah, di sini dibutuhkan ya tim yang baik kalau Anda main apa namanya e-sport. Kemudian kompleksitas ya, ada apa namanya 20, kemungkinan dari 150 tambah sampean di LOL itu menjadi 22.500 kemungkinan terjadinya pertandingan ya. Jadi semakin banyak itemnya, semakin menambah jutaan variasi. Wah, wah, sekarang banyak item-item baru. Justru semakin lama mereka semakin eh, berkeinginan untuk mendapatkan item tersebut, ya. Kemudian cara mendapatkannya pun beda. Nah, ini termasuk untuk balancing tadi, ya. Jadi di sini Anda itu apa namanya? Untuk mendapatkan patch yang benar, perusahaan harus benar-benar memastikan, Pak, berapa lama mereka itu bermain. Ya, semakin lama, semakin bisa digunakan sebagai data untuk mendapatkan masukan dari pertandingan-pertandingan yang ada. Ya, itu ya match data. Jadi data pertandingan di data atau di analisa. Ya. Terus setelah itu apa yang dilakukan monitoring. Jadi ya itu tadi setiap pertandingan game akan dipantau terus dan akan dijadikan data untuk pengembangan game selanjutnya ya. Jadi di sini ada perbedaan skill ya dan preferensi pemain, ada casual player, intermediate, ada pro player, ada hardcore ya. Keinginannya sendiri-sendiri. Kalau yang casual player yang asal main gitu, aku kepingin main ya, penting di situ
ada tantangannya, menarik, warnanya. Terus kemudian intermediate dia mulai agak serius ya, menikmati permainan. Terus dia benar-benar kalau dia kerja atau dia eh, bangun tidur yang dicari adalah gamenya. Waduh, saya penasaran sama ini. Kemudian kalau pro player ini lebih lebih menuntut lagi pada perfect balance dan fair dalam competitive environment. Jadi dia lebih menuntut saya harus mendapatkan ini kalau saya main ini, kalau enggak ngapain saya main game ini, nah gitu ya. Kalau hardcore lebih tinggi lagi ya. Mungkin dia sudah master gitulah ya. Jadi ini tantangan bagaimana cara membuat game yang accessible untuk pemula namun tetap rewarding untuk expert. Solusinya adalah easy to learn. Jadi gamenya itu kalau bagi pemula mudah dipelajari, tapi bagi pemain pro itu layak untuk dimainkan. Artinya gini, dia punya tingkat kesulitan-kesulitan sehingga orang yang sudah pro ini benar-benar meskipun bolak-balik dia tertantang terus main game itu. Enggak misalnya, wah udah selesai kemarin nyoba lagi kok sama terus, wah berarti ya gampang aku menaklukkannya. Itu berarti AI-nya belum aktif ya. Kalau AI-nya aktif, dia bisa membuat sebuah skenario atau NPC ini akan apa namanya bergerak sesuai dengan masukan atau data yang sudah ada ya. Ini yang sering kita lihat kalau para pemain-pemain player ini dia kalau misalnya merasa puas dia akan berteriak-teriak histeris merasa merasa hadir dalam game itu ya. Kemudian pemain juga harus merasa fair ya. Kemudian faktor psikologis yang ada misalnya di sini eh, kekalahan karena imbalance ya, karena dia merasa nggak adil dan seterusnya. Wah, yang lain kok langsung pakai yang musuhnya nggak kalah sama sekali misalnya. Ya, tentu dia merasa tidak adil ya. Kemudian confirmation bias juga ya. Kemudian hope and agency ya. Jadi kalau dia merasa ada tantangan, waduh seharusnya saya tadi mainnya gini, ini kayaknya masih bisa menang. Nah, dia masih merasa harus bermain lagi. Nah, ini adalah salah satu bentuk supaya engagement-nya bisa ditingkatkan ya. Ini ada fairness perception ya. Jadi kalau senjata seperti ini dipakai terus logiknya main, konsistennya main, maka orang akan menerima. Tapi kalau udah pakai ini kok orang ini dari tadi apa pakai cheat ya? Ini membuat orang sakit hati. Waduh, ternyata dia pakai cheat. Kok dibolehin sih pakai cheat kalau aku nggak boleh? Nah, dia itu menciptakan unfairness ya. Kalau tadi fairness ada unfairness, jadi tidak fair ya. Tentu kita inginnya ada fair ya. Jadi di sini kesimpulannya seni mengatur keseimbangan. Jadi memang nggak gampang. Makanya tadi saya sampaikan bahwa data itu dibutuhkan terus-menerus. Jadi kalau bisa turnamen-turnamen game itu diadakan terus tujuannya untuk mencari atau mendapatkan data yang banyak bahwa mereka itu semakin lama semakin cepat menangnya atau semakin sulit. Nah, itu jangan sampai dia terlalu mudah, jangan juga terlalu sulit. Diusahakan terus dia menjadi seimbang, terus rewardnya ditingkatkan dan seterusnya. Jadi di sini prosesnya dinamis ya. Jadi nggak sama terus ya kalau game-game jadul dia masih statis, tapi kalau game-game yang sudah ini dia pakai internet jadi data selalu terbarui. Ya. Kemudian ada intuisi tadi sudah player centric jadi eh menyertakan prioritas pengalaman pemain ya. Jadi
turnamen-turnamen hasilnya tuh diambil, dijadikan data untuk diolah lagi menjadi sebuah masukan game baru ya. Jadi di sini audiens Anda pahami, dengarkan, jangan anti kritik dan seterusnya. Gunakan data tuh ya. Data, balance ya. Ya. Itu ya. Jadi Anda juga perlu untuk membuat game balancing. Memang nggak bisa langsung jadi bagus atau gimana ya, tapi karena itu membutuhkan data yang sangat banyak ya. Bagaimana Anda mengumpulkan data eh, para pemain. Anda punya sistemnya nggak? Kalau kita mau Mobile Legend, kemudian Free Fire, kemudian yang lain-lain itu sudah ada. Jadi ada yang main, ada yang tanding, hasilnya gimana langsung diambil langsung. Jadi perbaikannya mereka cerdik ya, seolah-olah ngasih reward, tapi dia juga ngambil data untuk pengembangan. Ya. Oke, dengan demikian maka kuliah desain game balance yang bertema balancing game sudah selesai. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.